Bapa Yahweh Elohim yang terbaik, Yeshua HaMashiach, kami sungguh mengasihi-Mu. Kalau malam hari ini kami boleh datang kepadamu kembali karena cintamu kepada kami yang luar biasa. Tolong kami, sertai kami, dan biarlah Engkau hadir dan menolong kami untuk menyampaikan segala pesan agar anak-anak-Mu boleh selamat ikut ambil bagian di dalam pengangkatan Roh Kudus. Ya Yeshua HaMashiach, kami percaya di dalam nama-Mu, kami percaya seluruh waktu hari ini sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Shalom saudaraku semuanya, hari ini Senin tanggal 10 Maret tahun 2025 saudaraku, dan kita berjumpa kembali. Tema kita hari ini adalah awas waspada, tanda 66 sudah di depan mata, begitu ya saudaraku. Nah saudaraku, ada sebuah lagu yang nanti menjadi topik ini ya, pembahasan begitu saudaraku. Mari kita belajar lagu baru ya saudaraku, lagi lagu yang gembira. Saudaraku, jadi lagunya hari ini adalah pesannya Yeshua HaMashiach seperti ini. Hai kawan, kita semua kan sahabatnya Yeshua HaMashiach ya saudaraku. Yeshua berkata apa? Hai kawan, marilah dengar semuanya. Harinya sudah malam, ayo segera berkemas ya. Sudah saatnya pulang, sudah saatnya kembali. Dengar panggilannya, jangan asik bermain terus. Begitu saudaraku. Nah, dengarkan, Yeshua sudah memanggil, Yeshua sudah mengutus para utusannya menyampaikan kepada Anda gitu ya. Jadi ayo berkemas. Jangan sampai ketinggalan. Nanti kalau ketinggalan pintunya tertutup. Kalau pintunya tertutup tidak bisa masuk saudaraku. Kalau tidak bisa masuk artinya kita ketinggalan di luar. Kalau di luar itu berarti bagiannya bersama para pembinasa keji saudaraku ya. Kalau para pembinasa keji ini sudah bersama-sama dengan kita, artinya yang tertinggal hanya ratapan, tangisan, dan dikatakan kertak gigi. Kenapa kertak gigi? Karena sudah tidak ada lagi Roh Kudus yang menahan segala kejahatan ya. Jadi hidup kita serasa diburu begitu ya. Jadi kita seperti buruan yang dikejar para pemburu gitu ya saudaraku ya. Jadi nggak ada lagi ampun gitu saudaraku ya. Dan saya sudah ingatkan kemarin bahwa janganlah menggenapi tanda yang telah engkau terima. Suntikan-suntikan yang telah kau terima itu jangan digenapi ya. Injus-injusnya itu jangan digenapi. Sudah diingatkan, bagaimanapun bentuk munculnya itu engkau harus waspada ya. Saya hari ini mendengar kabar sudah 5 dia dapat. Ada lagi datang untuk melindungi paru-parunya supaya nggak infeksi semuanya. Ditambahkan lagi, genaplah engkau saudaraku, tinggal menunggu on off-nya. On off-nya nanti berupa transparan tato yang ditempelkan, atau berupa cahaya yang dipantik, atau berupa suntikan yang dimasukkan ke sini, chipnya itu ya saudaraku.
Jadi tidak ada lagi yang bilang gitu, yang menyampaikan hamba-hamba Tuhan, tolong deh, tolong sadar bahwa tanda 66 itu bukan chip, bahwa tanda 66 itu bukan tato elektronik, bahwa tanda 66 itu bukan melalui apapun itu bentuknya secara nyata, bukan. Aduh, jangan begitu. Jangan menyesatkan umatnya Yeshua HaMashiach ya. Kalau ditulis dalam kitab Wahyu artinya memang benar. Tanda 66 itu nyata di dalam orang, dalam perbuatan tangannya, dalam pikirannya nyata. Tapi ada fisiknya, saudaraku ya. Bukan gak ada fisiknya. Kalau ada ajaran yang seperti itu jangan kalian ikuti ya. Karena apa? Kita jadi tidak waspada. Ingatlah ketika Musa itu ya mau dilawat itu, yang bangsa Israel tidak mau melepaskan mereka, tanda yang ditaruh di pintu-pintu mereka itu tanda beneran atau enggak? Beneran kan? Jadi kalau Yeshua HaMashiach sudah menuliskan, sudah menyampaikan bahwa itu akan ada tanda dan setiap orang akan tertipu di sana, artinya itu benar-benar tanda. Meleklah, bangunlah rohanimu tuh, bangun. Sudah saya beritahukan beberapa waktu yang lalu dalam video-video sebelumnya. Influenza dan pneumonia itu sudah disiapkan semua injusnya. Jadi saudaraku, mengapa Anda tidak berpikir? Mengapa Anda polos sekali gitu ya? Itu polos atau bodoh itu sebetulnya. Ya, tolong jangan sampai terjebak. Tapi memang sih kalau yang sudah pakai banyak-banyak begitu, mau nggak mau memang arahnya ke sana, karena kalian sudah ditentukan binasa. Saya mau ngomong apa lagi gitu ya. Gitu. Sudah saya sampaikan juga beberapa waktu lalu bahwa yang menerima itu sudah mulai berubah, DNA-nya sudah mulai berubah, hati nuraninya sudah mulai berubah, arah hidupnya sudah mulai berubah. Antenanya pun sudah tidak nyambung lagi kepada Yeshua HaMashiach, saudaraku ya. Ini tidak main-main, ini sudah kesudahan. Bertobatlah sebelum terlambat ya. Gimana kalian masih kejar dunia ini terus setiap hari ya kan? Terus ada suruh pakai ini pakai, ada pakai itu pakai. Ini saya heran deh, para dokter tuh ada nggak ya yang nonton ini gitu ya? Tolonglah disampaikan gitu ya. Jadi tolong gitu. Saya selalu mendapatkan biasanya memang lebih cepat begitu kan ya. Jadi saudaraku, tolong jangan digenapi itu. Kenapa sih? Takut paru-parumu kotor, takut sakit, takut mati. Kalau kita takut kematian, kalau takut itu artinya kita justru akan mati. Mati secara rohani, juga mati secara jasmani, saudaraku ya. Jadi tolong tangkap itu. Bagaimana kami harus mengingatkan Anda lagi gitu ya. Dan biasanya gereja-gereja itu malah menggalakkan yang nomor 1 lagi pemakaian tanda. Aduh, gimana kalian ini ya. Itulah sebabnya saya sudah katakan, mulailah menyebut dengan panggilan yang benar. Yeshua adalah Yeshua, bukan nama Ibrani ya. Jadi nama Ibraninya apa itu ya, yang diambil dari dewa Zeus ya. Itu rasanya saja sudah beda banget loh saudaraku ya. Jadi ayolah segera bertobat. Mau kapan lagi gitu ya. Ayo mulai panggil nama Yeshua dengan benar. Mulai panggil nama Bapa yang benar. Kalau Anda sulit sekali, itu gimana? Itu namanya yang asli, yang benar kok malah nggak mau, gimana? Ya kan? Nah saudaraku, saya akan membaca lagi. Ini kan buku-bukunya sudah pada jadi semua ya. Hari ini sudah mulai saya packing, hujan deras. Dan karena kemarin saya sudah kelelahan, jadi mohon maaf hari ini belum bisa kirim. Nanti sebagian ada yang saya kirim besok ya, karena yang pesan tuh banyak banget gitu ya. Yang pesan banyak banget saudaraku. Nah, jadi saudaraku, kita akan masuk ya. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Ini kita ambil dari kitab Wahyu ya.
Jadi ada binatang yang keluar dari dalam laut dan ada yang dari dalam bumi. Tapi saya memilih yang dari dalam bumi karena yang dari dalam laut kemarin juga sudah saya bahas. Ini pun sudah saya bahaskan sampai habis. Tapi Yeshua berkata ulangi gitu ya, ulangi. Jadi saudaraku, binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Ia berbicara seperti seekor naga. Ini kalau Anda mau tahu ya, ini itu pasal 13 ayat 11. Maknanya apa saudaraku? Bertanduk dua seperti anak domba. Artinya pemimpin itu tampil seolah-olah dia itu seperti Yeshua, tetapi menunjukkan perilaku-perilaku yang memang seperti Yeshua. Namun ia berbicara seperti seekor naga. Artinya keputusan-keputusannya itu yang akan ia buat mendatangkan kengerian. Karena apa? Mendatangkan kebinasaan bagi umat manusia. Kenapa demikian? Karena diikuti saudaraku. Diikuti dengan apa? Diikuti dengan undang-undang, diikuti dengan peraturan yang tidak bisa terelakkan. Itu sebabnya dikatakan bahwa perkataannya, pembicaraannya diikuti kuasa, saudaraku ya. Nah, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Artinya pemimpin ini didukung begitu ya dari kekuatan yang lain, begitu dari negara yang lain saudaraku ya. Jadi ayo untuk waspada begitu saudaraku ya. Nah, saya baca lagi nih. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dengan kuasa dan wibawa yang ia terima, pemimpin ini berusaha merancang sebuah sistem yang secara perlahan tidak terasa dapat menjebak seluruh umat manusia untuk menyembahnya, dan dengan cara mengikuti tiap keputusan yang disahkan untuk menyenangkan pemimpin yang telah mendukungnya tersebut dengan cara melaksanakan agendanya. Hari ini dikatakan apa? Nggak ada pandemi kan, nggak ada kan, tapi apa yang terjadi di rumah sakit sekarang ini? Kasus pneumonia sangat tinggi sekali naiknya saudaraku. Kemudian sudah disiapkan itu tadi injusannya ya kan saudaraku ya. Lalu Anda berkata bahwa Anda takut nih, mau selamat nih, terus Anda terima itu. Kenapa Anda tidak berpikir adakah sesuatu di dalamnya? Kenapa Anda masih polos-polos juga setelah semuanya sudah dibukakan? Saya sudah mengingatkan lagi hari ini ya. Jadi kalau Anda tetap menggenapi itu, jangan lagi merengek. Bagaimana? Aku nggak bisa kerja, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Aku harus pakai ini. Dengarkan, sudah tidak ada lagi ampunan. Ya, kalau Anda sampai menambahinya dan melengkapinya, tidak ada lagi ampunan, tidak ada lagi dalih, dan tidak ada lagi belas kasihan. Ya saudaraku ya, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka dengan pedang, namun yang tetap hidup itu. Apa maknanya saudaraku ya? Api dari langit menunjukkan kepada matahari. Mereka menciptakan matahari yang menyamai dengan mataharinya Yeshua HaMashiach. Ini sudah pernah saya sampaikan ya. Ini saya membaca ulang lagi gitu. Nah, tetapi panasnya melebihi itu begitu. Kemarin saya sudah katakan bahwa saya mendapatkan penglihatan tentang api di mana-mana, api dari langit, dari bawah, dari semuanya gitu, api semuanya ya akan dilalap dengan api. Tapi sebelum itu saya juga sudah katakan bahwa banjir akan di mana-mana, bahkan air laut pun akan meluap begitu ya saudaraku. Maka kita bersiaplah, sekarang sudah waktunya gitu ya. Jadi memaksakan kepada semua orang untuk taat pada sistem dan aturan-aturan yang mereka buat, dan memaksa semua bangsa untuk taat pada sebuah organisasi dunia begitu ya. Tadi ada yang bertanya ini,
kok yang di luar negeri kayaknya aman-aman saja, Miss, belum dipakai itu ada 5G, ada apa? Siapa bilang? Cina udah pakai loh 6G gitu ya. Dan negara-negara yang di luar itu juga sama. Indonesia saja sudah. Coba lihat dari Anda ini ya, HP Anda. Bentar. Nah, jadi HP Anda ini nanti di paling ujung begitu ya, di paling ujung yang ada sinyalnya itu ada 4G. Kemudian nanti bisa berubah jadi 5G ya, tergantung dari ponsel Anda begitu kan. Nah, jadi saudaraku, kenapa kita menutup mata bahwa semuanya masih jauh? Kenapa sih? Bukannya kita ini menunggu Yeshua HaMasyiah datang. Kenapa ketika diberitahukan ini loh sudah segera datang, loh malah pada ketakutan? Ya kan, malah pada ketakutan, jangan datang dulu, aku belum siap, kan begitu semua kan. Maka bersiaplah, segeralah berkemas saudaraku ya, segeralah berkemas gitu loh saudaraku. Nah, dan ia menyebabkan begitu ya. Jadi dan kepadanya, ini ayat yang ke-15 ya, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Ada kan ya itu yang di luar negeri itu yang mati dimasukkan peti, Carlo atau siapa itu namanya. Nah, mati dimasukkan peti, kemudian dikatakan apa? Setelah berapa hari tangannya mulai gerak-gerak. Saya pastikan ya, kalau orang itu bangkit sampai hidup lagi, itu bukan manusia tapi AI itu yang di dalamnya ya. Jadi kalaupun itu manusia artinya itu iblis yang di dalamnya. Mana ada orang mati seperti itu ya. Jadi hati-hati, penyesatan luar biasa, apalagi dari arah Vatikan sana ya. Jadi kita harus benar-benar berwaspada saudaraku gitu ya. Nah, ia akan bertindak begitu rupa. Bukan hanya itu juga, IM kemarin yang sudah saya sebut, makanya kan saya hapus itu live-nya kita gitu ya, karena saya sudah sebutkan di situ ya. Bapak EM, tahu ya EM itu siapa ya? Itu saja sudah ditentukan hari kematiannya kapan, saat kapan dia terakhir di bumi, dan sudah disiapkan kembarannya. Bukankah mengerikan itu saudaraku? Nah, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberikan tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya saudaraku, sudah dikatakan bahwa engkau yang tidak mau memakai tanda itu, engkau tidak akan bisa naik pesawat lagi, nggak bisa. Engkau tidak akan bisa naik kereta lagi, nggak bisa ya. Engkau tidak bisa berjalan-jalan ke luar negeri lagi, nggak bisa. Tahukah Anda, saya aja sudah membayar harga loh, nggak pernah saya ke luar negeri ya. Kenapa? Sejak itu ya, sejak kemarin itu peraturan-peraturan ditetapkan itu saudaraku. Jadi relalah untuk bayar harga gitu loh. Jadi anak-anak Yeshua HaMasyiah, sekarang waktunya sudah malam, semuanya digenapi. Jadi kalau engkau tidak siap untuk membayar harga, artinya engkau akan jatuh ke dalam sistem dunia, dan artinya engkau akan terbuang dari hadapan, dari hadirat Yahweh Elohim. Ya saudaraku ya, jadi saya ingatkan ini sekali lagi, engkau yang tidak berani membayar harga, engkau yang mulai hari ini tidak mengencangkan ikat pinggangmu, maka engkau pasti akan terjebak dan masuk ke dalam sistem itu saudaraku ya. Jadi luar biasa gitu. Jadi ketika saya melihat, wow, kok sudah sampai segininya gitu ya, sangat dipercepat. Ingat Anda ketika saya nanti buka ya pasal 22 itu dari kitab Wahyu di sini ya, yang terakhir, yang waktu awal saya pakai animasi kemudian dibuka, itu saya katakan dengan jelas. Perhatikan saudaraku, setelah pasal 22 selesai dibacakan, maka semuanya akan berlari dengan sangat-sangat amat cepat. Kenapa demikian? Karena semua rencananya sudah terbongkar, sehingga dia tidak mau lagi kehilangan startnya. Begitu pula hari ini, saya juga sudah mencuri start lagi dengan mengingatkan kepada Anda, jangan kau genapi, jangan menerima lagi jus ini loh, jangan ya.
Kalau engkau tetap melanggarnya, maka jangan lagi engkau berkata, kan Yeshua tahu kalau dia nggak mengizinkan aku, pasti aku nggak diizinkan di Injus. Siapa bilang? Di sini dikatakan di sini, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ya saudaraku ya, jadi Anda harus memperhatikan itu saudaraku ya. Engkau tidak boleh terlena. Barang siapa bijaksana, hendaklah ia berhikmat. Saudaraku, jangan takut. Berhikmat, pikir, apalagi sudah dibukakan secara jelas sekali. Ada banyak para pembicara yang membukakan dengan jelas. Dan sekarang saya mau tanya nih, hamba-hamba Tuhan juga mau giring. Jemaatnya kembali menerima tanda itu lagi. Anda mau menggiringnya dengan alasan untuk kesehatan, begitu. Anda mau dibuang dari hadapan Yeshua HaMashiach. Sudah dikatakan kan surat cinta untuk Lewi, ya. Gimana nggak sadar-sadar, gimana sih umatnya Yeshua HaMashiach binasa semua, kalian biarkan, kalian mendukung. Ya, ayo sadar. Jangan biarkan umatnya Yeshua HaMashiach hilang, habis. Makanya itu dikatakan, ketika Yeshua HaMashiach datang, masihkah akan kudapati iman di bumi? Sudah habis saudaraku ya. Yang gak terima Injus terlena dengan kesakitan, dengan kepahitan, dengan kekecewaan. Yang menerima Injus sudah jelas dia binasa. Sudah dibilang jangan digenapi, digenapi lagi. Ya, gimana saudaraku? Ini menyedihkan sekali loh. Kalian mau kemana, mau pergi kemana kalau gak ikut Yeshua HaMashiach? Yang ada hanya kebinasaan di dalam neraka saudaraku ya, dan itu kekal selamanya. Kemarin kami melayani seorang bapak yang punya ilmu begitu banyak begitu ya saudaraku, dan dia tidak mau didatangi pendeta siapapun dari manapun, tidak mau, tapi dia datang sendiri ke tempat kami. Dan pada waktu itu dia mau untuk dilayani dan dilepaskan dan menerima Yeshua HaMashiach. Dia katakan apa? Di dalam dunia ini hanya ada dua jalan, sempit dan lebar. Seperti lagunya sekolah minggu itu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Yesus berkati. Jadi saudaraku, kalau engkau memilih jalan yang kebanyakan dipilih oleh banyak orang, lebarlah jalan itu, maka pastilah itu menuju ke neraka, ke jurang maut. Tapi kalau engkau memilih jalan yang sempit, begitu ya, jalan yang sukar untuk dilalui, tapi di sana ada keselamatan. Begitu pula dengan orang-orang yang menyampaikan berita ini, yang punya pengikut yang banyak puluhan ribu, belum tentu dia yang benar saudaraku. Tetapi yang kecil ini, yang kecil saja sudah dihambat, sudah difitnah. Tidakkah engkau berpikir, kenapa bisa menarik perhatian padahal dia baru bertumbuh? Coba pikirkan, karena ada bibit kebenaran di sana, ada benih kebenaran di sana, maka dari itu dia ingin dibinasakan. Bisa ya, itu perenungan untuk Anda, dan itu jawaban untuk setiap fitnah di YouTube yang mungkin pernah Anda dengar. Ya, jadi mari kita berdoa. Saya tidak bisa bicara apapun kalau Roh Kudus sudah berhenti bicara. Mari kita berdoa saudaraku. Yeshua HaMashiach, di dalam dunia ini hanya ada dua jalan, lebar dan sempit. Mampunkan kami memilih jalan yang menuju kepadamu ya Yeshua HaMashiach. Bukakanlah kebenaran kepada kami ya Yeshua HaMashiach. Tolong anak-anakmu yang kau tentukan untuk selamat.
agar mereka dapat mengenali yang berasal murni daripadamu dan yang tidak. Oh Yeshua, hamba-Mu ini hanya bertugas menyampaikan kebenaran, dan selanjutnya Roh Kuduslah yang bekerja. Mari Roh Kudus bekerjalah menjangkau banyak jiwa. Biarkan ada banyak penuaian terjadi. Yeshua, oh Yeshua, bukakan hikmat jamah anak-anak-Mu, jamah ya Yeshua, waktunya sudah habis. Oh Yeshua, oh Yeshua, 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 Yeshua. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu di seluruh dunia, di seluruh ujung-ujung bumi, dimanapun mereka berada. Kiranya mereka berani membayar harga dan mengambil keputusan untuk benar-benar memilih Yeshua HaMashiach, karena hanya Yeshua HaMashiach yang bisa menyelamatkan. Dan tolong anak-anak-Mu, ketika yang benar Kau hadirkan, maka banyak yang tidak murni yang lebih dahulu hadir, yang ingin menghambat. Oleh sebab itu tolong Roh Kudus, segeralah bertindak. Jangan biarkan semuanya lenyap tanpa sisa. Oh Roh Kudus, Yeshua HaMashiach, hamba-Mu ini berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Kami minta roh keberanian, kami minta kemurnian, kelayakan untuk-Mu. Dan yang sudah menerima tidak akan menggenapinya. Kami minta cabut segala rasa khawatir dan takut. Selamatkan jiwa-jiwa Yesus, selamatkan. Haleluya, haleluya. Mari menangis untuk jiwa-jiwa dan untuk jiwa kita. Haleluya, haleluya. Di dalam nama-Mu kami berdoa.